Nah, Om Swastiastu, jadi ngevlog lagi. Nah, kalau vlog kali ini yaitu tentang membuat keranjang. Jadi sebenarnya tadi pagi itu saya ditanya oleh bapak saya, katanya saya tuh bisa apa namanya? Kalau orang Bali itu bilang nyebit ying gitu ya. Kalau nyebit itu maksudnya membelah-belah bambu menjadi kecil-kecil gitu, menjadi belahan-belahan kecil. Saya bilang saya nggak bisa. Karena bambu ini mau dijadikan keranjang gitu. Nah, sekarang bapak saya yang membelah bambunya. Nah, nanti saya sekaligus belajar gitu, nonton nonton menyebitnya sekaligus belajar nyebitnya itu. Kemudian keranjangnya nanti akan saya yang membuat gitu. Saya mau ngetes keahlian saya, masih ingat nggak caranya buat keranjang gitu. Ayo ikuti vlog ini sampai selesai. Nah, ini bambunya udah dibelah-belah nih sama bapak saya. Wayah. Soalnya itu berpuluh-puluh tahun yang lalu saya pernah nyebit bambu, membelah bambu gitu jadi kecil-kecil gitu, nggak pernah berhasil. Ini tin tali nih ada no. Luwak lebih gini Bin, sebenarnya lebih mendetail ya keranjang bersih. Nah, gitu tuh cara nyebitnya itu tuh. Tanpa ngelihat bapak saya tuh bisa dia nyebitnya tuh. Iya, gitu caranya. Iya. Jawa ngangkut ini. Hah? Yang Jawa kan ngangkut di bintang yang kodak-kodak. Ini main lah kena ke lumbeng lah. Oh, itu kan cara keranjang siap. Nah, ini udah jadi nih. Nanti empat ada tuh. oh, yuk bagi jadi part dulu dah. Wow. Ini. Tatar. Yang 12 bagi buang nih ya. Panggang mecahnya buat durinya. Oh, jadi ini dibagi ini. Ini berapa isinya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. Berarti bagi 4. 3 nanti dapatnya ini ya. Ayo bagi dua, empat ada itu. Empat. Apa anu itu bagi dua, tas tuh papat tuh, ada bagi anu tas pecah ya. Oke, nanti tak sebit. Ini buat keranjang ini ya, keranjang biasa ya. Kalau orang Bali itu biasanya keranjang yang dibuat dengan model kayak gini nih, maksudnya dengan bahan bambu yang dibelah-belah seperti ini, itu keranjang untuk sesaji biasanya. Nah, oke, sekarang ini mau saya mau membelah-belah ini, membagi ini. Bingung bilangnya. Dalam bahasa Indonesia tuh bingung bilangnya. Oke, nggak kelihatan saya. Sekarang saya mau membagi ini ya, mengikuti panduan yang diberitahu tadi oleh Babe. Dan saya ini ditemani oleh seekor ayam. Ini ayam broiler ya, ayam broiler yang dijadikan ayam kampung. Nama kamu siapa? Broiler. Nggak main ya. Oke, dibelah-belah dulu. Jadi ini dibagi berapa katanya? Dibagi 4 ya. 1. Wah, ini kegedean ini satu. Ketebalan ini satu ini. 4. Iya. Oh, ini berapa ini? 5. Oh, kok gugup saya ya? Minggir, kamu. Udah sing tadi nih. Nggak bisa ini nanti.
Jadi nggak ini nanti ini? Harusnya jadi ini. Yes, sudah nyampe ujung ini. Bisa. Coba ini yang paling kecil dulu ya. Bagi dua berarti kan. Butuh skill khusus ini. Bukan skill khusus sih, pengalaman yang dibutuhkan ini. Hehehe, jadi. Nah, sekarang baru ke ininya nih, satu-satunya ya. Jadi kalau buat tali dari bambu gini juga caranya ya. Prosesnya sama, bahannya juga sama nih. Bambu hijau kayak gini. Wah, tebal sekali nih. Tebal dia, tebal. Yes, dapat dua. Jadi rumusnya kayak gini ya. Rumusnya kayak gini. Misalnya ini ada dua ya, ada tebal satu, ada tipis satu, nggak balance dia. Jadi mana yang tebal, mana yang tebal itu yang ditarik. Misalnya ini misalnya kan, ini yang tipis, ini yang tebal. Jadi yang ini akan saya tarik gini, tarik seperti ini. Nah, jadi yang tipis ini nggak bakalan hancur dia. Tapi kalau seandainya yang tipis ini yang ditarik, pasti hancur dia, pasti rusak di tengah jalan gitu. Jadi dilihat lagi kalau ini udah menjadi agak tipis lagi lagi yang ini ditarik, yang satunya itu. Nah, ketika udah nyampe di bukunya ini atau di pertemuan ini sambungan jangan. Di bukunya ini, buku bambu ya. Ya, ini dia harus hati-hati seperti ini. Harus hati-hati dijepit seperti ini, jepit gini ya. Nah, gitu. Kemudian lagi mana yang tebal itu yang ditarik ya. Nah, ini kan yang tebal ditarik, yang saya pegang ini, yang ini tebal ini yang ditarik. Gitu caranya. Lagi ketika udah nyampe bukunya, lagi dibeginikan, gitu. Jadi nggak hancur dia. Kalau nggak dibegitukan hancur dia. Gitu. Nah, jadi ini dapat 4. Kemudian ini lagi. Yang selanjutnya lagi, seandainya 4, berarti ini dibagi rata juga, 2-2 ya gini. Sama, rumusnya sama, mana yang tebal itu yang ditarik. Nah, ini misalnya yang ini tipis, yang ini tebal, berarti yang ini yang saya tarik. Nah, gini. Nah, gitu. Sama prosesnya kalau udah di bukunya itu. Nah, gitu, hati-hati untuk membelahnya. Nah, kebalik kan. Nah, ini jadi tipis kan, yang ini jadi tipis, berarti yang ini yang saya tarik sekarang. Nah, saya puter, saya balik dia, bukan puter ya, saya balik dia. Sekali lagi jepit seperti ini. Iya, nah dapat. Lagi yang ini saya tarik, gitu. Dapat dah dia. Itu rumusnya ya. Jadi Ini sih Pak ya, bas tebal nih sih besi ini. Yes, jadi selanjutnya yang ini 2, 4. Wah, seimbang ya. Iya. Udah rusak nih. Rusak ini satu. Udah malu nang peragat. Hah? Yang itu.
katanya itu kalau nggak bisa nganyam keranjang gini nggak sah jadi orang Bali katanya. Jadi keotentikan kebaliannya itu dipertanyakan kalau nggak bisa nganyam keranjang dari sini. Oi, minggir dong. Oke, sudah dapat ininya, nganyam dulu. Oke, sekarang waktunya menganyam keranjang. Apakah saya bisa? Itu pertanyaannya. Bisa lah. Kalau nggak bisa, rugi jadi orang Bali. Oke, ayo ikuti saya nganyam keranjang ya. Jadi nganyam keranjang itu pertama itu ini ya, ambil dua bilah bambu ini, kemudian ambil yang ketiga dimasukkan seperti ini. Nah seperti ini. Jadi diukurnya kanan kirinya itu harus sama panjangnya ya, seukuran dia. Nah seperti ini, dikancing dia, ini kan otomatis ngancing dia seperti ini. Pastikan kanan kirinya sama, kemudian ambil yang bilah keempat. Nah, ini saya tangan satu begini karena tangan satunya megang kamera ya. Jadi ini sama ya caranya ya, sejajar gini. Nah gini ya, jadi intinya membuat bentuk seperti ini ya, supaya dia ngunci seperti ini ya, seperti ini. Karena nanti harus membentuk lubang persegi 8 kalau nggak salah, segi 6 atau segi 8 ya, gitu. Segi 5, segi 6. Nah bentuknya seperti itu ya. Nah sekarang pindah ke yang sini, yang ini dikasih sekarang yang ini gitu. Ini masuk sini aja nih, masuk sini gini. Nah jadi ini harus bentuknya seperti ini. Pas lagi dilihat ukuran kanan kirinya itu sama apa enggak gitu ya. Jadi dikancing seperti ini, seperti itu ya. Nah kemudian ini taruh di bawahnya gitu. Nah nanti dia bakalan membentuk lubang. Ini lubang yang bakalan jadi nanti gitu. Ambil lagi yang selanjutnya, yang ini. Nah dimasukkan di sini. Ini masuk seperti ke sini ya. Dua ini jadilah dia. Nah masuk ini seperti ini ya, bentuk lubang dia. Nah ini bentuk lubang kan, ini lubangnya udah jadi. Nah ini dikunci, ini kunci seperti ini. Jadi deh satu lubang. Jadi lubang pertama ini udah jadi panduan. Ini selanjutnya tinggal muter saja, ikutin yang sini, sini kasih lagi, terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini lagi gitu. Nah ya ukuran yang mau saya buat sekarang itu yang ukuran ini, menghabiskan 6 ini untuk basisnya, untuk bagian bawah itu 6 bilah bambu ini gitu.
Nah, ini sudah jadi ya untuk dasarnya udah jadi. Ini kan udah 6 ini ya nih. 1 2 3 4 5 6 kan ini. Jadi ini juga 6 nih. 1 2 3 4 5 6. Terus ini juga 1 2 3 4 5 6 gitu. Jadi ini sudah berhadapan ini ya ini. Ini kan berhadapan ini. Seperti ini gitu. Nah, sekarang adalah membuat supaya ini keranjangnya bisa berbentuk lingkaran gitu. Ini buat melingkar ini, jadi dipasangi bilah bambu untuk melingkar ini gitu. Jadi kalau untuk melingkarnya ini dipilih kalau bisa ini yang lebih kuat ya, bilah bambunya ini yang lebih kuat, dan kalau bisa lebih kecil ukurannya, jadi mudah dia nekuk seperti ini nanti. Oke, mulai. Nah, pada faktanya ini tidak sepenuhnya lingkaran ya, lebih ke amburadul namanya ya ini ya, tidak sepenuhnya lingkaran, ini lebih ke amburadul. Tapi tidak apa-apa, yang penting keranjangnya jadi gitu. Karena tidak ada manusia yang sempurna gitu filosofinya ya. Sekarang adalah menganyam untuk keranjangnya supaya membentuk keranjang ini bagian ke atas itu. Oke, lanjut. Membuat lingkaran yang kedua. Oke, ini lingkaran yang kedua. Well, lingkaran kedua udah jadi, tapi tetap jadi segitiga, hancur. Lanjut yang ketiga sekarang. Lingkaran dua tiga, ketiga udah jadi. Bentuknya segitiga, bukan lingkaran. Sekali lagi segitiga. Empat udah jadi, tambah dua lagi ya. Jadi ini apa namanya, bilah bambu yang dipilih itu ya harus pilih yang bagus-bagus dulu gitu. Pilih yang bagus-bagus dulu supaya nggak kayak yang ini kan, nggak balance dia bilah bambu, jadinya nggak bundar gitu, jadinya segitiga jadinya. Tidak seimbang, tidak seimbang. Sekarang line yang ke ini ya, bilah bambu yang ke-6. Sudah tinggi nih ya. Jadi ini yang terakhir sekarang, bagian atasnya ini supaya lebih rapi itu dikasih kayak bingkai gitu ya.
Jadi dicari yang lebih kuat begitu. Pakai bilah yang lebih kuat juga. Jadi caranya itu seperti ini, lihat aja. Jadi seperti ini. Nah, ini dimasukkan di sini seperti ini. Gimana nekuknya kemarin itu ya, lupa saya. Oh ya, ke sini kemarin. Itu kayaknya itu ke sini. Nah, seperti ini. Begini nekuknya. Terus sini lagi sama, diulang aja. Seperti ini ya. Ini tujuannya untuk ngunci. Ini susah. Wah, ini lebih susah lagi. Ini kaku sekali nih. Kaku sekali. Karena apa namanya, bilah bambunya ini tidak, ketebalannya tidak sama. Ini juga harus hati-hati ya, karena ini kan tajam ini bambu. Jadi menganyamnya ini juga harus hati-hati. Kalau tidak hati-hati, tangannya terluka. Lebih susah lagi. Tangannya sampai luka nih. Nah, di ujungnya ini yang jadi masalah sebenarnya. Ini harus dikendorin sedikit. Terus ini dimasukkan. Kencengin lagi, ya. Nah, ini bisa dipotong ini. Nah, ini udah jadi ya keranjangnya ya. Bentuknya tidak sempurna, bundar. Bentuknya segitiga, malah bentuknya lonjong kayak telur ini ya. Jadi kemudian ini tinggal dipotong-potong saja ini, potong semuanya. Jadi dah keranjangnya selesai gitu. Nah, sekarang ini potong ya, biar rapi. Jadi menunjukkan prosesnya sampai selesai. Malah nggak bulat dia ini, mengecewakan ini. Padahal lagi buat konten YouTube. Nggak apa-apa, nanti buat lagi. Jadi cara motongnya gimana ya? Gini cara motongnya, gini. Ces. Wah, lari. Ojo lari. Iya. Bagian bawahnya sudah, sekarang bagian, saya lupa ini bagian atasnya dipotong apa ditekuk ya? Itu nggak ingat saya. Intinya itu dirapikan lah. Ini goloknya nggak tajam, ini primping dia, primping. Bahasa Indonesianya apa tuh primping ya? Kalau bahasa Balinya disebut primping karena terkena batu atau karena terkena benda yang keras lah intinya gitu. Well, keranjangnya udah jadi, saudara-saudara. Jadi ini ya hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya seperti ini, agak berbulu sedikit. Tidak apa-apa. Intinya keranjangnya seperti ini. Oke. Itu dulu vlog kali ini tentang membuat keranjang ya, dari proses membelah bambunya sampai dengan menjadi anyaman seperti ini. Keranjang seperti ini, anyaman bambu yang seperti ini, kalau orang Bali itu dipakai untuk biasanya tempat sesaji gitu ya. Jadi kalau ada upacara-upacara begitu, biasanya ya anyaman yang dibuat, anyaman keranjang seperti ini. Ada lagi sebenarnya anyaman bambu keranjang yang biasanya dipakai untuk tempat ayam misalnya, itu ada lagi. Atau zaman dulu itu kalau zamannya masih nyari makanan sapi, itu keranjang untuk nyari makanan sapi gitu. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Keranjangnya udah jadi.